والمشاء
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk berkumpul pada acara kajian tafsir Sabtu pagi. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, keluarga, kerabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan untuk tema kita pada hari ini, kajian tafsir Al-Quran, yaitu tentang persaudaraan dalam Islam, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13. Baik, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Usman Ali. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الإنسان عجولا
Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk kajian tafsir PPK
UIN Antasari Banjarmasin. Di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang persaudaraan sesama kaum muslimin. Topik ini dipilihkan oleh kawan-kawan panitia, barangkali ada hubungannya dengan kondisi kita saat ini, umat Islam di Indonesia khususnya. Sudah sejak beberapa tahun terakhir seakan-akan masyarakat kita terpecah belah. Ya walaupun mungkin akhir-akhir ini sudah mulai mereda, tetapi boleh jadi sebentar lagi akan kembali hangat, kembali panas lagi masyarakat kita, kembali bibit-bibit perpecahan itu muncul kembali. Kenapa? Karena tahapan pemilu segera dimulai dalam beberapa waktu lagi, sebentar lagi masuk lagi, kembali lagi. Jadi perpecahan karena politik, konflik, bukan konflik pertumpahan darah sebenarnya, tetapi karena perebutan kekuasaan, karena urusan kekuasaan politik sampai membawa-bawa berpengaruh kepada masyarakat kita. Ya, itu kan terasa sekali. Nah, ini konflik seperti ini kalau dalam sejarah Islam sudah terjadi juga, pernah terjadi juga sejak setelah wafatnya Rasulullah. Para sahabat mulai bibit-bibit perpecahan di kalangan umat Islam muncul. Kita tahu ada konflik antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat besar Nabi saling bertikai karena urusan politik. Siapa yang melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah wafat? Itu yang dipersoalkan. Konfliknya bahkan sampai terjadi peperangan, pertumpahan darah yang luar biasa banyaknya korbannya. Karena itulah topik ini tetap relevan dibicarakan, dibahas. Baik. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat ke-9, 10 sampai dengan 13 ini berbicara tentang, menegaskan tentang persaudaraan umat Islam. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Di ayat ke-9-nya, ini berbicara tentang kondisi pada masa Rasulullah, ya. Kondisi pada masa Rasulullah ini terjadi pada masa Rasul. Disebutkan di dalam ayat ini, wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat ini berbicara sababun nuzulnya adalah ketika terjadi pertikaian sesama umat Islam, sahabat Nabi di dekat dengan Rasulullah. Jadi kejadiannya disebutkan Nabi ketika itu naik keledai, lalu keledai ini pipis kencing. Terus keledai yang kencing tadi oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini memang tokohnya ya Muslim tapi munafik, seorang munafik. Dia menggerutu begitu. Bahkan bukan sekadar menggerutu, ini dengan mengemukakan kata-kata bahwa
meminta supaya itu dijauhkan karena itu mengganggu, bau kencing tadi mengganggu mereka. Lalu di antara sahabat yang lain, kaum Ansar, ya Khazraj, ada Ansar, tidak senang dengan komentar Ubay tadi yang terganggu dengan bau keledai Nabi tadi. Lalu dia mengatakan bau kencing keledai itu lebih wangi daripada minyak wangi kamu, Ubay. Nah, ini saking yang satu membela Nabi, yang satu karena memang dia orang munafik. Ya, dia orang munafik. Lalu terjadilah pertikaian antara dua masing-masing kelompok ini. Sampai-sampai saling memukul dengan sendal. Dulu berkelahi dengan kayak gitu rupanya. Saling pukul sampai nanti turun ayat ini. Bukan tapi ada beberapa peristiwa, bukan hanya itu ternyata. Bukan hanya itu yang dihubungkan dengan ayat ini tadi, ayat sebelum innamal mu'minuna ikhwatun. Ada lagi peristiwanya, seorang sahabat juga mau bepergian, istrinya di rumah, dia berpesan pada istrinya jangan tinggalkan rumah. Tapi kemudian si istri tadi melapor ke orang tuanya suku yang lain, kabilah yang lain, minta jemput karena pengen menengok orang tuanya. Akhirnya dijemput oleh keluarganya. Lalu juga gara-gara itu saling konflik lagi, antara konflik rumah tangga, bahkan melibatkan masing-masing keluarga. Karena yang satu dilarang pulang menengok orang tua, tetap mau pulang, dijemput oleh keluarganya pula dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi kemudian ketahuan akhirnya dikira mau membawa lari istri orang, padahal tidak, padahal sekadar untuk mengantar ke orang tuanya. Terjadi juga konflik, saling kelahi juga. Ya, itu sudah dua peristiwa konflik sesama orang Islam dalam hal ini. Nah, kemudian apa yang disarankan ketika terjadi konflik? Ketika terjadi konflik adalah fa'aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya, didamaikan, tidak saling diprovokasi, tidak. Jadi diselesaikan konflik itu satu. Yang kedua yang pengen kita ambil di garis bawahi adalah bahwa di ayat ini nah ini tadi dikutip bahwa oleh Imam Al-Bukhari dan imam-imam yang lain menyebutkan bahwa wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fasamahum mu'minin ma'al iqtital. Orang beriman itu dalam ayat Al-Qur'an ini tetap disebut sebagai mukminin, ya. Ta'ifatani minal mu'minin tetap disebut sebagai orang beriman meskipun saling berkelahi. Artinya apa ini? Tidak keluar dari keimanan, tidak diponis kafir sebagaimana pandangan sebagian kalangan, sebagian kaum Khawarij khususnya, dan juga sebagian Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat ini udah kalau pelaku dosa besar keluar dari keimanan seperti itu. Nah, itu tidak. Orang saling pembunuh itu masih mukmin loh. Pencuri apalagi penzina itu masih mukmin. Bagi ini ayatnya, ini dalilnya. Itu dalilnya. Pelaku dosa besar itu masih mukmin kecuali dosanya syirik. Nah, kecuali syirik ya. Kalau dosa yang lain masih mukmin dia, masih mukmin. Jangan mudah memvonis orang, mengeluarkan orang dari wilayah keimanan. Nah, jangan mudah mengeluarkan orang tidak muslim lagi, musyrik. Nah, itu kan sering nih sekarang ini. Orang pesta pantai misalnya, pesta pantai musyrik, hati-hati itu kita. Kalau dia mintanya ke dewa laut, nah penuh itu baru
Kalau nggak ada dewa, baca doa-doa selamat juga. Ya, ini paling maksimal dia mubazir, tabzir misalnya. Itu aja vonisnya, tidak sampai mengeluarkan dia dari muslim. Itu loh, ya. Kemudian apa lagi? Ziarah kubur. Ziarah kubur. Ayo, ziarah kubur kira-kira musyrik nggak? Memangnya minta dengan yang di dalam kubur? Kalau minta ke dalam yang di dalam, pastilah musyrik, ya. Tapi kan tidak minta ke dalam orang yang dimakamkan di situ kan? Tidak. Jadi hati-hati pemikiran-pemikiran, paham-paham, pendapat-pendapat yang sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir. Itu hati-hati kita. Karena ini banyak beredar di masyarakat kita. Melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, kafir misalnya. Waduh, itu gimana? Padahal banyak sekali yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kita ini tidak ada yang dilakukan oleh Nabi nih, kita begini. Ya, saya pakai ini, nggak ada begini. Anda sholat di masjid yang model begini, Nabi itu masjidnya gimana? Pasir. Kalau kurma ada berada di gimana ini? Di masjid yang berbeda dengan masjidnya Rasul. Banyaklah yang berbeda, yang tidak dilakukan pada masa Rasul, tapi tidak mengeluarkan orang dari Islam. Jadi ada hal-hal yang hati-hati begitu. Kita perlu hati-hati untuk memberikan stempel, mencap orang sebagai, kalau itu mengeluarkan dari Islam. Itu tidak sampai begitu. Ya, jadi ini berbeda dengan pendapatnya Khawarij wa man tabi'ihim minal Mu'tazilah wa nahwihim. Wa hakadha thubita fi sahih al-Bukhari min hadits al-Hasan an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu ala mimbar al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ila an-nasi ukhra wa yaqul inna bani hadha sayyidun wa la'alla Allah ta'ala ay yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Suatu ketika diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah itu berkhutbah pada suatu hari di atas mimbar. Anda bayangkan aja mimbar di belakang itu, naik di atas mimbar itu bersama dengan cucu beliau Hasan bin Ali. Sambil berkhutbah kadang menengok Hasan, melihat Hasan, kadang melihat jamaah gitu ya. Beliau Nabi menyatakan bahwa anak laki-laki ini sayyidun, dia seorang sayyidun itu bisa diartikan ya tokoh gitu ya. Tokoh, orang yang mulia, pemuka. Wala'alla Allah Ta'ala, barangkali nanti Allah akan menjadikannya ayyusliha bihi, menjadikannya pendamai baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Nah, ini bisa dibilang ini termasuk hadis ramalan Nabi ini yang menjadi kenyataan. Hasan bin Ali dalam sejarahnya ketika terjadi peperangan ya, sebelumnya beliau yang menjadi pendamai. Ya, beliau melepaskan kekuasaan itu, memberikan kekuasaan kepada Yazid bin Muawiyah. Karena itulah terhenti konflik. Tidak lagi terjadi konflik. Beliau merelakan kepemimpinan sesudah Ali wafat, kepemimpinan berada di Hasan, itu diserahkan ke pemberontak sebenarnya. Seandainya tidak mau menyerahkan, barangkali terus terjadi konflik antara penduduk Syria dan Irak dalam hal ini. Jadi itu bagian dari terwujudnya apa yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya di atas mimbar tadi. Keduanya orang Islam ini, keduanya sama-sama Muslim yang saling berkonflik itu, ini muslimin. Jadi pandangan orang Mu'tazilah yang menyatakan ini kafir, keliru kan? Berarti Nabi sendiri menyatakan minal muslimin, yang berperang itu masih muslim. Ya, boleh jadi mereka berdosa besar bisa saja, tapi muslim gitu intinya. Karena apa? Karena kalau orang dikeluarkan dari Islam, ini
khulud finnar, itu loh yang beratnya. Ya, kalau masih ada cap mukmin, ada muslim, masih ada harapan. Harapan apa? Harapan masuk surga gitu. Ya. Kayak pembahasan kita minggu lalu. Kalau ada masih ada iman di hati kita, itu masih alhamdulillah, itu masih ada harapan. Harapannya apa? Masuk surga. Nah, walaupun jutaan tahun nggak masalah di neraka gitu loh. Ya, alhamdulillah. Tetapi itulah yang penting, yang penting. Jadi jangan mudah mengeluarkan dari status keimanan. Nah, ini ya. Ini ayat sebelumnya ini, konteksnya ini, ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun, itu konteksnya adalah ketika ayat sebelumnya bicara tentang konflik antara sesama orang yang beriman, bahwa konflik itu tidak patut, tidak pantas terjadi, karena ini sama-sama orang yang beriman kepada Allah. Persaudaraan atas dasar keimanan itu bersifat universal, ya, universal. Dia kalau persaudaraan hanya karena apa? Keturunan, sama-sama keturunan, itu bisa terputus karena berbeda agama. Waris tidak bisa saling mewarisi ketika sudah berbeda agama dengan orang tua misalnya, bahkan sesama saudara. Jadi persaudaraan sesama kaum muslimin itu lebih luas daripada persaudaraan sesusuan, seketurunan, dan seterusnya. Kemudian di ayat berikutnya, innamal mu'minuna ikhwatun, ay al-jami'u ikhwatun fid din, yaitu persaudaraan dalam agama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslimi, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini saya bawakan kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Jadi tafsir ini memang merujuk selalu saja kepada riwayat-riwayat. Dia menafsirkan Al-Qur'an dengan mengutip riwayat, entah itu hadis Nabi, entah itu qaulus sahabi, atau para ulama-ulama di kalangan tabi'in. Seorang muslim itu, seorang yang muslim Islam adalah saudara bagi saudaranya yang lain. Seharusnya dia tidak menzaliminya dan juga tidak membiarkannya melarat, membiarkannya sengsara. Itu tidak patut begitu. Wa fis sahih wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dalam hadis yang lain yang juga dikutip, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi kalau kita senantiasa menolong, maka Allah akan menolong kita. Wa fis sahih aidan, idza da'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaibi qala al-malaku amin walaka mithlahu. Apabila seseorang muslim mendoakan saudaranya yang lain yang berada di tempat yang lain, di dhahril ghaib begitu, dia tidak tahu, misalnya kita mendoakan orang yang ada di tempat lain, mereka tidak tahu, maka malaikat akan mengaminkan doa kita, dan mendoakan agar kita juga dapat apa yang kita doakan itu. Walaka mithlahu. Wal ahaditsu fi hadza katsiratun. Hadis-hadis terkait dengan persaudaraan sesama muslim ini banyak sekali. Wa fis sahih, dalam hadis yang riwayat yang sahih Bukhari, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil huma wasar. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam mereka berkasih sayang dan saling interaksi di antara mereka sebagaimana jasad yang satu, tubuh yang satu.
Apabila satu anggota merasakan sakit, maka anggota yang lain ikut panas dan tidak bisa tidur begitu. Ya, itu biasa ya. Jadi toleransi, tenggang rasa, merasa empati ya, merasa kita senasib. Kalau ada yang konflik di mana mereka korban bencana apapun bentuknya, kita juga merasakan penderitaan mereka. Itu mestinya begitu orang iman, orang yang muslim itu. Dalam hadis yang lain, di sahih al-mu'minu kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin, orang-orang yang beriman itu sebagaimana bangunan yang saling menguatkan antara satu dan lainnya. Wasyabbaka baina asabi'i. Beliau mengumpamakan sambil tangannya antara dua telunjuk jarinya. Dalam hadis yang lain lagi disebutkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Ya'lamul mu'minu li ahlil iman kama ya'lamul jasadu lima fir ra'si. Sesungguhnya orang yang beriman itu seperti kepala di dalam tubuh. Seorang mukmin akan merasakan sakit sebagaimana tubuh akan merasakan sakit kalau ada sesuatu yang menimpa kepala gitu. Kalau kepala sakit, ini saikuman sakit gitu. Seluruh tubuh jadi ikutan sakit. Kemudian fa aslihu baina akhawaykum, yakni al-fi'atainil muqtatilaini. Damaikan antara kedua kelompok, kedua pihak yang saling berkonflik itu. Kita jangan ikut memprovokasi. Nah, kan provokasi itu sekarang ini bisa lewat WA, lewat medsos. Kita ikut menyebar provokasi itu tidak mendamaikan namanya. Itu bertentangan dengan perintah Al-Quran sesungguhnya. Dan itu terjadi ya, gampang sekali, mudah sekali. Musim-musim pemilu lagi-lagi bahaya ini muncul selalu. Jadi ya kita bisa mungkin berhati-hati lagi, tidak lagi melakukan itu kalau pernah melakukannya. Wala'allakum turhamun wa bihadza tahqiqun minhu ta'ala lirrahmah liman ittaqahu. Ini penegasan dari Allah tentang kasih sayangnya bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian ayat berikutnya, ini masih sebenarnya terkait dengan itu tadi, menghindari konflik. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok, satu kaum di antara kamu menghina, merendahkan, mencaci maki satu kelompok yang lain. Barangkali kelompok yang kamu hina itu justru khairam minhum, justru lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'um min nisa'in, dan tidak juga kaum perempuan atas kelompok yang lain, perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna, boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang merendahkan atau menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan pula saling mencaci maki. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar yang buruk. Bisal ismul fusuq ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan itu adalah al fusuq ba'dal iman, kefasikan sesudah beriman. Menggelari gelar yang fasik padahal orangnya sudah beriman, itu yang paling buruk. Wa man lam yatub, siapa yang tidak bertobat, faulaika humud dhalimun. Kalau terus dilakukan, kalau tetap saja melakukan itu, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini menyebut tidak hanya untuk
kaum laki-laki. Kedua-duanya disebutkan. Di sini disebutkan fanassa ala nahyir rijal wa utifa ala nisa. Ini disebut dengan baik untuk laki-laki maupun perempuan disebutkan di sini, karena bukan hanya laki-laki yang suka mengolok-olok ini, tapi juga kaum perempuan mungkin suka juga bersesambatan. Jadi sama aja, kita sama-sama dilarang oleh Allah. Ini memancing kerusuhan gitu. Ini memancing peperangan, pertikaian sesama muslim. Jadi jangan saling mengolok-olok, jangan saling menggelar-gelari. Kan gelar itu sampai kawah ini ada nang apa? Ada kalau di masa pemilu ada apa, kampret, ada cebong satu, ada kampret. Sampai kawah ini kan. Ya, itu karena politik. Tapi yang lebih parah tadi adalah gelaran-gelaran musyrik. Ini sesat, itu lebih menyakitkan lagi. Tuduhan-tuduhan sesat, musyrik, sesat, bid'ah, pelaku bid'ah. Kenapa tidak enaknya? Karena kalau kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang orang tahu yang disebut bid'ah itu, kalau sudah dicap pelaku bid'ah, hadisnya sama-sama tahu. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sama ya, padahal akan calon penghuni neraka gitu loh. Jadi makanya nggak enak kalau dicap sebagai pelaku bid'ah itu. Kuburiyun juga disebut-sebut. Karena suka ziarah kuburiyun digelari. Kan nggak enak. Ya, jadi jangan ikut-ikutan ya, suka menggelar-gelari itu. Wala tanabazu bil alqab. Padahal orang beriman ya. Jadi tidak benar. Ini riwayat yang beliau kutip, wala tanabazu bil alqab. Sebentar. Ayat-ayat yang lain yang sama juga, wailul likulli humazatin lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap orang yang suka mengumpat, mencaci maki itu. Nah, ini sama tadi. Wala tanabazu. Hammazim masya'im binamim. Ini hadis yang lain atau juga di ayat Al-Quran. Orang yang kemana-mana suka mengadu domba, suka mengumpat-umpat dan juga mengadu domba, itu terlarang sekali. Ay yahtaqirun nas wa yuhammizuhum taghiyan wa yamshi bainahum bin namimah wa hiya al-lamzu bil maqal wa lihadza qala hauna wa la talmizu anfusakum. Jadi ada orang yang kahulu kahilir ya, kemana-mana jalan itu ya, suka menjelek-jelekan orang, suka mengadu domba, suka memprovokasi. Ya, ini dulu harus jalan kaki kahulu kahilir tadi sekali lagi. Kalau sekarang yang tadi dengan di medsos tadi udah luar biasa itu. Provokasinya bisa seduniaan, lebih luas lagi dampaknya. Jadi kita harus berhati-hati. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Muqatil Ibnu Hayyan wa la talmizu anfusakum ay la yuti'na ba'dukum ala ba'din. Jangan mencela, jangan mencaci juga sama antara satu dengan yang lain. Wala tanabazu bil alqab ay la tatada'u bil alqab. Jangan saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Wa hiya allati yasu'u syakhsu sam'uha. Yang buruk, yang tidak enak didengar gitu. Ya, zaman dulu itu macam-macam, al-asam, al-a'raj, al-a'ma, si picak, si pincang, itu gelar-gelar sampai lengket, itu bahkan lengket sampai di riwayat-riwayat hadis Nabi terekam jadinya, bahwa zaman dulu itu ternyata antara sahabat itu bisa saling menggelar-gelari yang gelar-gelaran yang menurut
tidak wajar, tidak patut. Itu terlarang, teman-teman. Itu terlarang. Ya, termasuk gelar-gelar yang lainnya yang buruk, yang tidak enak, yang tidak baik. Wala tanabazu bil alqab. Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa laysa fina rajulun illa walahu ismani aw thalatha. Ketika Nabi datang, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, itu tidak ada seorang pun kecuali dia punya 2 panggilan. Jadi sudah membudaya sekali begitu, membudaya sekali. Ada yang punya 2 panggilan, ada yang 3. Dan di antara mereka saling memanggil dengan panggilan-panggilan tadi. Dan gara-gara panggilan-panggilan itu mereka bisa saling bermusuhan. Ini konteksnya, ya, konteks ayatnya, bahwa memanggil dengan panggilan yang buruk, gelar-gelaran yang buruk itu adalah kana ahlul jahiliyati, itu tradisi dari orang-orang yang sebelum kedatangan Islam, ahlul jahiliyah begitu. Jangan diteruskan. Ba'dama dakhaltum fil Islam, jangan lagi diteruskan sesudah kalian masuk Islam. Waman lam yatub, kalau melanjutkan, kalau tidak bertaubat, min hadza faulaika humudz zalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ya, kita lanjut ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yaqulullahu ta'ala nahiyan ibadahul mu'minin an katsirin minadh-dhanni. Allah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hindarilah, jauhilah katsiran minadh-dhanni, banyak berprasangka, menduga-duga ya. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian zan itu, dugaan-dugaan itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan pula mencari-cari keburukan orang, mencari-cari tahu, memata-matai apa kelakuan orang, apa yang dikerjakan orang. Wala tajassus, tajassus itu memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan juga ghibah, menyambat-nyambati, mencela, menghibah orang, saling menghibah. Ahadukum ayuhibbu ahadukum, apakah seseorang di antara kalian senang, suka memakan lahma akhihi maitan, daging saudaranya yang sudah menjadi maitan, bangkai? Memang mau itu, suka, karena ghibah itu sebagaimana seseorang yang dosanya seperti orang yang makan bangkai. Buruk sekali. Apa itu adzan? Apa itu menduga-duga? Apa itu ijtanibu katsiran minadh-dhanni tadi? Wa huwa at-tuhmah lil ahli wal aqarib wan nasi fi ghairi mahallihi. Menuduh-nuduh, menduga-duga untuk keluarga, tetangga, orang-orang pada di lain tempatnya. Li'anna ba'da dzalika yakunu itsman mahdhan, karena sebagian hal itu merupakan dosa. Fala yajtanib katsir minhu ihtiyatan, karena itulah hindari, supaya terhindar dari perbuatan dosa tadi. Hindari perbuatan itu. Wa rawaina an Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala wala tadhunnanna bi kalimatin kharajta min akhika al-muslim illa khairan
jangan kalian menduga-duga dengan dugaan kepada saudaramu yang muslim itu kecuali khairan. Wa anta tajidulaha fil khair muhmalan, dan engkau akan dapati kebaikan begitu di dalam bagi saudaramu itu. Wa qala Abu Abdullah Ibnu Majah wa haddatsana Abul Qasim Ibnu Abi Dhamrah Nasr bin Muhammad bin Sulaiman al-Himsa haddatsana Abi haddatsana Abdullah Ibnu Abi Qais An-Nadri haddatsana Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah wa yaqul ma atyabuka wa atyabu rihuka ma a'dhamaka wa a'dhamu hurmatuka walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'mini a'dhamu 'indallahi ta'ala min hurmatan minka. Nah, Nabi suatu saat pernah bertawaf di sekeliling Ka'bah. Kemudian beliau memuji betapa agungnya Ka'bah itu, betapa wanginya baumu gitu ya. Tetapi demi jiwa aku yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah, kehormatan seorang mukmin itu lebih besar daripada di sisi Allah daripada kehormatan Ka'bah ini. Nah, artinya kalau Abrahah ya, tentara Abrahah ketika mau menghancurkan Ka'bah itu saja dihancurkan oleh pasukan burung ababil, artinya Allah memelihara kehormatan Ka'bah itu dari pelecehan, dari kerusakan yang dilakukan oleh pasukan kafir ini. Maka kehormatan seorang mukmin itu lebih patut dijaga daripada bahkan lebih mulia daripada kehormatan tempat-tempat yang dihormati tadi. Lebih mulia dari Ka'bah. Jangan dilecehkan, jangan dilecehkan, jangan direndahkan, jangan dinodai. Kita justru disuruh untuk menutupi aibnya. Sebaliknya, kalau itu memang tercela, jangan dighibah, jangan diungkai, jangan diumbar, jangan disebarluaskan kalaupun ada keburukan yang dia miliki. Karena kehormatannya lebih mulia daripada bahkan rumah Allah. Ya. A'dhamu 'indallahi ta'ala hurmatan minka wa maluhu wa damuhu wa ayyadunna bihi illa khairan. Termasuk hartanya, termasuk darahnya, sehingga hendaknya engkau tidak berprasangka buruk, hendaknya engkau tidak berprasangka kepadanya kecuali khairan. Hendaknya kita senantiasa berprasangka baik kepada sesama orang yang beriman, begitu. Ya, baik hartanya, bukan hanya orangnya, tapi hartanya juga tidak boleh ditipu, diambil dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Darahnya juga apalagi tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling menumpahkan darah orang yang beriman. Ini sangat-sangat besar dosanya, sama lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, iyyakum wadhanna fa inna dhanna aqdabul hadits, wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini juga hadisnya supaya kita tidak saling memata-matai, tidak saling mencari-cari keburukan sesama orang yang beriman. Jangan saling berlomba-lomba dalam hal yang tidak dibenarkan. Itu tidak benar. Wa tanafasu di sini tidak dalam hal yang positif ini.
Karena kalau dalam hal yang baik kita justru disuruh fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Ini baharatan apa misalnya, bermewah-mewahan, ya, itu tidak benar, tidak disuruh seperti itu. Jangan saling marah-marahan, jangan saling bersesarikan, ya. Jangan saling membelakangi, jangan saling hasud. Ini karena semua ini tadi bibit-bibit ke perpecahan di antara umat Islam, bibit-bibit permusuhan di antara umat Islam. Wala taqata'u, dalam hadis yang lain, jangan saling memutuskan tali silaturahmi, jangan saling membelakangi, jangan saling memarahi, jangan saling, wah banyak sekali ini larangan-larangan yang buruk. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu lil muslimi ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak boleh seorang yang bermuslim itu tidak saling berbicara, tidak saling menyapa antara sesama muslim yang lain itu sampai 3 hari. Fawqa thalath, lebih dari 3 hari. Apakah kalau 3 hari boleh aja? Enggak juga, itu bukan begitu maknanya ya. Bukan berarti begitu. Kalau artinya kalau ini baru 2 hari, wah esok masih ada waktu. Enggak gitu. Karena ini menunjukkan betapa itu dilarang dalam Islam. Ya boleh jadi saling tidak nyaman, tetapi kemudian segera pernah mungkin merasa tidak kecewa, itu bisa saja. Makanya mungkin ada jeda 3 hari tadi supaya segera menyadari, segera memaafkan, gitu. Tidak dilanjutkan, tidak diteruskan. Ya, ini hadis-hadis yang kita sudah banyak sekali hadisnya, banyak sekali riwayatnya. Semua menunjukkan tentang persaudaraan sesama umat Islam itu sangat-sangat dipentingkan, sangat utama, perlu dijaga. Nah, terkait dengan wala yaghtab ba'dukum ba'da fihi nahyun 'anil ghibah. Ini ayat berisi larangan tentang ghibah. Kita sudah tahu ya ghibah itu apa. Membicarakan saudara-saudara kita yang muslim di belakang dia, sesuatu yang kalau dia tahu, kalau dia dengar, dia tidak suka. Itu ghibah. Apakah kalau non muslim boleh digibah? Tidak juga, tidak sama, tidak boleh juga, karena itu akan memunculkan pertikaian. Jadi kalau ada, saya baca tadi di tafsir Tabatabai, beliau semacam ini khusus untuk orang yang beriman. Kalau menggibah orang kafir semacam dibolehkan. Padahal Pak Quraisy tidak begitu pendapatnya. Tidak juga, karena ini bersama dengan berlaku zalim kepada mereka. Tidak boleh kita berbuat tidak adil hanya karena kita benci kepada sesuatu kaum, benci pada suatu kelompok, lalu menjelek-jelekkan. Nah, kalau sekarang ini kalau ada penceramah misalnya menjelek-jelekkan agama yang lain, pengikut yang lain, itu kada lawas tuh, sampai kan sama tuh. Karena rekaman di mana-mana, karena ini ada rekaman misalnya, itu juga tidak boleh memancing kerusuhan, ketidaktentraman. Nah, ketidaktentraman dalam hubungan di masyarakat. Jadi tidak boleh juga. Ya, tentang ghibah tadi ya. Ya Rasulullah, ini ada sahabat yang bertanya, an Abi Hurairah qala, qila ya Rasulullah mal ghibah? Qala, Nabi menjawab, dzikruka akhaka ma yakrahu. Bima yukrihu, ya, dengan sesuatu yang dia akan membenci. Anda menyebut-nyebut saudara Anda, menyebut-nyebut tentang dia dengan sesuatu yang dia tidak suka. Kemudian sahabat itu bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Bagaimana, apa pendapatmu jika apa yang aku katakan ini memang
memang benar, memang ada di saudaraku itu. Nah, kalau bujuran Pak kayak apa? Yang disambat ini memang betul. Qala sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad kibabtil tabtahu. Kalau yang engkau sebut itu memang ada, maka itulah bahwa itulah yang dimaksud dengan kamu sudah menggibahnya. Wa illam yakun fihi, jika tidak benar, jika yang kamu sebut itu tidak ada padanya, jika tidak ada mataqulu fihi faqad dibuhtaka, maka kamu justru sudah memfitnahnya gitu. Itu berarti justru lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi. Artinya janganlah memandirakan kawan kalau gitu. Karena kecuali yang baik-baik. Karena kalau yang buruk-buruk, kalaupun benar, maka itulah yang dimaksud dengan ghibah. Kalau tidak ada, maka justru menuduh namanya, menuduh. Hadis hasan sahih. Nah, ini juga ancaman ya bagi seorang yang melakukan ghibah tadi. Dosanya sangat-sangat besar, sulit untuk taubatnya. Repot kita kalau menggibah ini. Harus ke orangnya ini, hubungannya dengan hubungan personal. Maka kalau mau minta ampun harus datang ke orangnya, itu kan repot, malu gitu kan, mau nggak mudah jadinya. Karena itulah ini harus diusahakan supaya tidak dilakukan. Ya memang ada nanti tahapan-tahapan, ada beberapa situasi yang dibolehkan, tapi tidak umum itu. Misalnya seseorang melapor ke pengadilan, itu lain gitu, melapor ke polisi. Terpaksa kalau kita menyebutkan ini maling, dia itu menjuntar, ini dipaksa menggibah, memadahkan maling loh. Karena memang tujuannya untuk mendapatkan keadilan atau meminta fatwa yang kepada orang yang memang berkompeten, yang bisa menyelesaikan masalahnya, itu lain lagi. Jadi bukan sembarangan, tidak sembarangan itu sekali lagi ini kaitannya dengan kehormatan seorang mukmin yang sangat-sangat besar di sisi Allah, lebih daripada kehormatan Ka'bah, Baitullah. Bayangkan kalau ada yang melecehkan Baitullah, melecehkan simbol-simbol keagamaan, itu kan rusuhnya bukan main kan? Bisa terjadi peperangan kalau ada yang melecehkan simbol agama kita ini. Nah, begitu juga mestinya kalau ada yang melecehkan kehormatan seorang mukmin, menjaga kehormatan seorang mukmin lebih utama, bahkan lebih daripada keutamaan menjaga kehormatan tadi Baitullah, karena dia lebih agung daripada itu. Itu mestinya. Ya, selanjutnya terkait dengan tadi ayyakula lahma akhihi maitan, ini diumpamakan sebagaimana orang yang memakan bangkai saudaranya. Hadisnya yang dikutip oleh Ibnu Katsir adalah inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya ini khutbah Nabi pada haji perpisahan, Hajjatul Wida, pada masa haji yang terakhir kali beliau melakukannya. Beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram, itu adalah terhormat, begitu bisa kita artikan, atau mesti dihormati, dijaga sebagaimana kehormatan. Berprasangka baik kepada mereka, dan tentu kalau menurut Anda sendiri itu masih sulit ya Ustaz. Nah, bagaimana caranya agar tetap berprasangka baik kepada mereka walaupun kita
Baik, terima kasih kepada Ustaz. Apakah kita pun atau langsung gitu? Baik, kepada kawan-kawan apakah ada yang bertanya dari saudara Iwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan sebelumnya Ustaz, nama Muhammad izin bertanya yang berkenaan dengan soal. Nah, jadi untuk masalah prasangka buruk kan terkadang ketika memandang seseorang itu ada terbesit di dalam hati, entah itu mungkin ada sebuah keburukan, misalkan melihat seseorang lalu ada terbesit di hati itu suatu menjadi seseorang itu buruk. Nah, tetapi langsung disingkat itu dihilangkan. Apakah itu sudah tercatat dosa atau bagaimana? Seandainya itu sudah tercatat dosa, bagaimana cara taubatnya? Apakah harus minta maaf misalkan itu, atau cukup dengan istighfar? Kan terkadang mata itu kan ketika memandang apapun itu langsung memberikan nilai. Nah, kadang nilai itu sifatnya negatif. Melihat orang misalkan jalannya aneh, langsung di hati terbesit misalkan. Tapi itu berusaha disingkat. Nah, ketika itu tuh terbesit itu atau sudah termasuk dosa atau bagaimana? Ada Indonesia. Terima kasih. Baru saya dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Muhammad. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi, bagaimana kalau kita tahu kita itu dighibah ya? Gimana caranya nih? Apakah ditegur atau gimana caranya? Gitu. Yang kedua tadi di dalam hati, ya, terkait dengan di dalam hati kita semacam ada bergeretek mungkin ya, ada menduga-duga oh ini ada muncul prasangka buruk pada orang lain di dalam hati. Apakah itu sudah termasuk dosa? Gitu. Gimana cara taubatnya? Ya, untuk yang pertama, kalau ini lagi-lagi ini memang bisa dijawab dengan cerita biasanya yang kita dengar dari ustadz, guru-guru kita itu, ada orang yang ketika dia ghibah, dia tahu bahwa orang itu lagi menghibah dia, lalu orang itu dikasih diantara gaman, terima kasih sudah menghibah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa nanti di akhirat ini sama yang menghadiahi pahala ini. Ya kan gitu. Mereka yang menghibah itu sama dengan menghadiahi Anda, mengirimi Anda dengan tanpa ila hadratin Nabi. Ada apa tuh? Tanpa ada niat untuk menghadiahi kita pahala. Jadi mestinya kalau kita tahu itu ya tenang-tenang aja kan. Ini investasi nih. Investasi bagi yang diribah sebenarnya. Tabungan harus sengaja. Ada yang bersedekah pahala nanti. Ya, kalau dia orangnya tidak punya pahala, sama dengan mengurangi beban kita nanti di akhirat. Kan akan menjadi mengambil dosa kita dibebankan ke dia. Karena orangnya kada bisa bayar dengan pahala, nggak ada, terpaksa dengan diambil, dibebani dengan dosa orang yang diribahnya. Ya itu kan dalam agama gitu. Kalau kita disuruh bersabar, tentu saja disuruh bersabar, tidak ada disuruh membalas. Karena kalau membalas sama dengan tadi iqtatalu minal mu'minin. Pasti akan berperang lah jadinya, konflik lah jadinya, permusuhan lah yang terjadi. Ya paling kita disuruh kalaupun tadi mengetahui ya mengklarifikasi. Kalau dalam di Indonesia saat ini kalau itu enak sekali tuh wartawan itu. Mereka ketika kita nggak boleh langsung melaporkan ke polisi, nggak boleh tuh dalam undang-undang apa namanya
justru diminta hak jawab. Hak jawab itu apa? Klarifikasi. Tidak boleh langsung wartawan dikriminalkan, dilaporkan ke pencemaran nama baik, itu belum berlaku dulu. Tapi hak jawab yang bisa kita lakukan dulu. Artinya apa ya? Kita mengklarifikasi, kita sampaikan ke orangnya ini loh yang sebenarnya. Itu antara lain ya, supaya menghindari konflik. Pilih aja nih, mau berdiam aja apa, mau nabung untuk akhirat bisa juga, mau nabung pahala atau tadi mengurangi beban di akhirat itu juga boleh. Anda kasih dia hadiah bisa juga itu, kasih hadiah terima kasih sudah mengirim pahala atau mengurangi beban ulun di akhirat ya, terima kasih. Nah itu ada dicontohkan cerita-cerita para wali gitu, masih genggaman. Ya, karena tadi digibah atau tadi dengan cara yang diatur dalam undang-undang kita adalah dengan hak jawab. Hak jawab artinya klarifikasi dari pihak yang dituduh. Kalau sudah diklarifikasi masih aja, langkahnya adalah lapor tentang pencemaran nama baik. Ya terjadilah, nanti akan sampai dibawa ke pengadilan. Itulah yang langkah-langkah yang diatur dalam hubungan sosial di masyarakat kita. Masih aja dituduh korupsi misalnya, terlibat korupsi, ya sudah dijawab, aku baru tahu di sini, aku ada umpat itu, tetap aja ini ngomong di medsos atau di mana-mana ada mencabut pernyataannya. Nah ini bisa dilaporkan ke polisi. Itulah langkah-langkahnya. Saya kira itu bagus juga begitu memang, supaya menghindari main hakim sendiri, supaya menghindari kerusuhan. Jadi hukum yang menetapkan ini apa nih sanksinya bagi yang menuduh tadi, bukan orang per orang yang memberikan sanksi. Diribah, didatangi langsung dipukul ya, itu kan jadi konflik jadinya. Ya begitu penyelesaiannya. Kemudian yang tadi, apakah sudah termasuk berdosa ketika ada terbersit pikiran di dalam hati kita ya, ini orang jelek, ini orang apa, ini jangan-jangan itu lagi apa itu di situ sesurangan, jangan-jangan lagi menghadang apa gitu, narkoba misalnya, jual narkoba bisa ini. Ya dalam Islam itu kan Allah memberlakukan ketetapan kalau dalam hukum fikih yang nampak, yang terucap. Kalau masih di dalam hati itu bisa belum kena, masih dugaan, tidak dilanjutkan dengan ucapan. Jadi masih di dalam hati aja. Itu baru kewaspadaan saja. Kita waspada, bukan menuding, melanjutkannya dengan perbuatan, meneruskannya, hanya terbersit begitu saja. Itu kan sulit untuk dikendalikan. Meskipun kalau dalam lagi-lagi nih cerita-cerita para wali, para aulia biasanya karena sama-sama sakti, biasanya ini sudah tahu yang yang ada di hati yang orang yang menuduh buruk-buruk tadi sudah diketahui juga oleh yang lainnya yang diduga buruk. Bahkan dia mengungkapkan apa yang ada di hati. Itu lain ceritanya. Itu lain babnya saya kira ya, lain babnya. Ini yang satu bab terkait dengan perbuatan dosa itu kalau sudah dilanjutkan dengan sampai ke dizahirkan. Kalau masih di dalam pikiran terbersit sesuatu itu sulit dikendalikan. Kalau itu berat sekali. Nah meskipun demikian, kita yang tadi terbersit pikiran-pikiran mungkin tergretek di dalam hati yang buruk terhadap orang lain, itu juga kalau sudah tahu bahwa itu buruk, bagus juga beristighfar sehingga menambah kemuliaan, menambah pahala dari Allah. Jadi artinya dalam hati pun berusaha kita jaga supaya jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Karena apa? Ada yang menyebutkan juga, ulama menyebutkan bahwa di antara penyebab su'ul khatimah itu adalah berprasangka buruk kepada saudara yang muslim. Itu berat sekali. Itu sulit sekali berarti. Ya. Di antara penyebab orang jadi su'ul khatimah adalah
mempertahankan prasangka buruk di hati. Ya, itu saya kira ya. Jadi tetap kalau bisa kita beristighfar, ya beristighfar itu lebih baik. Tapi kalau tidak, jangan dilanjutkan. Nah, jangan dilanjutkan itu. Kecuali nyata-nyata, misalnya tadi itu ini orang dicurigai sebagai mau mencuri atau mau transaksi narkoba, langsung saja ditelepon polisi. Gitu aja langsung, nggak usah kita prasangka-prasangkaan lagi. Ini orang mencurigakan, ini orang lagi apa? Langsung aja dilaporkan. Ini orang lagi berduaan di kamar, itu langsung aja dilaporkan ke satpam gitu, satpam kampus. Jadi tidak perlu tidak usah Anda merekam, tidak usah dipakai, apalagi disiarkan di online kan, nggak usah. Itu akan sama dengan membuka aib. Jadi dilaporkan ke yang berwenang, itu langkahnya. Bukan kita yang menyiarkan, mengupload di medsos. Karena kita tahu ya, sadar kalau mengupload di medsos itu sama juga dengan, walaupun di akun kita sendiri sama dengan memasang spanduk. Memasang spanduk di depan masjid gitu. Di depan rumah kita pasang spanduk, sehingga semua orang yang lewat di depan rumah kita tak melihat tulisan itu. Kalau kita nulis nama apapun di spanduk itu, sama dengan itu. Seduniaan orang tahu. Itu luar biasa, itu menyebar luaskannya. Itulah karakter medsos sekarang ini yang perlu kita sadari. Nulis yang baik dibaca orang seduniaan, nulis yang buruk dibaca orang seduniaan. Kalau yang buruk tadi berupa ghibah, fitnah kepada orang lain, luar biasa, banyak luasnya, betapa luasnya dampaknya. Nah, saya kira gitu ya. Ini yang disebutkan berikutnya ini, ayat-ayat yang tadi lanjutannya, ayat ke-11, ayat ke-12 dan 13, ini semuanya ada hubungannya dengan innamal mu'minuna ikhwatun. Ayat sebelumnya bahwa sesama orang Islam, orang yang beriman itu adalah bersaudara. Mestinya saling menjaga kehormatan, saling menjaga keselamatan, saling menolong dan seterusnya antara sesama orang yang beriman. Ya, begitu. Demikian barangkali. Baik, kita cukupkan terhadap sesi hari kita. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bergabung. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan kajian kita pada hari ini tentang tema persaudaraan dalam Islam. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Persaudaraan kaum muslimin tidak terbatas pada keturunan ataupun darah. Dan apabila terjadi perselisihan, maka hendaklah kita untuk mendamaikannya. Saudara sesama muslim itu menjadi satu. Apabila yang satu merasakan sakitnya, maka yang lain pun akan merasakan sakitnya. Dan janganlah kamu berprasangka, karena dalam prasangka itu terdapat keburukan. Sekian. Kemudian acara yang terakhir yaitu doa penutup. Kita mintakan kepada Ustaz untuk memimpin doa. Pada Ustaz bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga nomor kita berbicara tentang apa yang kita baca. Semoga kita dapat berkumpul di waktu yang lain. Saya sebagai moderator izin undur diri. Salam khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.